7 tahun aku membanting tulang di negeri orang, bukan untuk hidup mewah, tapi demi keluarga di kampung. Tapi saat pulang, rumahku sudah bukan rumahku lagi, dan suamiku sudah tidur dengan wanita lain. Aku hanya dianggap tamu, dan malam itu, aku tidur ditemani bau kambing dan air mata. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Semoga yang sudah subscribe selalu dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, dan dijauhkan dari segala musibah, amin. Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Namaku Dinda. Usia 32 tahun. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Lumajang, Jawa Timur. Sejak kecil aku terbiasa hidup sederhana. Orang tuaku petani, dan aku anak sulung dari 3 bersaudara. Setelah menikah dengan Irwan, lelaki yang kucintai sejak SMA, aku membayangkan hidup kami akan perlahan membaik. Tapi kenyataannya jauh dari itu. Rumah kami sempit, berdinding kayu rapuh, dan bocor tiap kali hujan datang. Irwan bekerja serabutan. Kadang jadi tukang bangunan, kadang ngojek, kadang malah menganggur berminggu-minggu. Aku mencoba menerima, mencoba mengerti. Tapi saat utang mulai menumpuk, saat adik-adikku butuh biaya sekolah, dan saat dapur kami hanya bisa mengepul 2 hari sekali, aku mulai berpikir ulang tentang pilihan hidupku. Aku mau kerja ke Arab, Mas, ucapku suatu malam, sambil menyimpan sisa nasi untuk esok pagi. Irwan memandangku lama. Sendiri ke negeri orang? Kamu kuat. Aku nggak kuat kalau harus lihat orang tua terus dihina karena kita nggak bisa bantu. Aku nggak kuat lihat kamu nyari kerja sampai putus asa. Keputusan itu bukan hal yang mudah. Tapi setelah berbulan-bulan mencari informasi, pinjam uang untuk paspor, pelatihan, dan agen penyalur, akhirnya aku berangkat juga. Kutinggalkan tanah kelahiranku, kutinggalkan suamiku, kutinggalkan semua kenyamanan yang masih tersisa, demi satu harapan, hidup yang lebih layak. Hari aku berangkat ke Arab Saudi, langit Lumajang mendung. Ibu memelukku erat di terminal bus, matanya sembab. Irwan hanya berdiri agak jauh, menunduk. Saat aku mendekat, dia hanya membisik pelan. Hati-hati ya, Din. Jangan lupa pulang. Kalimat itu terus terngiang di telingaku. Aku genggam erat kata-kata itu selama 7 tahun aku bekerja di Riyadh. Kupikir aku akan pergi sebentar, kerja, menabung, lalu pulang sebagai istri yang membawa perubahan. Tapi takdir berkata lain. Aku justru pulang hanya dengan luka, dan rumah yang pernah kuimpikan, bukan lagi milikku. Tahun pertama di Riyadh, aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk keluarga Arab yang cukup kaya. Majikanku perempuan berhati lembut, tapi pekerjaannya tak pernah ringan. Dari subuh hingga malam, aku terus bergerak. Mengepel lantai marmer yang luas seperti aula masjid, mencuci pakaian seisi rumah, memasak untuk 7 orang, dan menjaga 2 anak kecil yang super aktif. Setiap malam aku duduk di kamar kecilku yang terletak di lantai paling atas, menatap langit Arab dari jendela sempit. Di situ aku menangis dalam diam. Bukan karena lelah semata, tapi karena rindu yang tak terbendung. Setiap seminggu sekali, aku menelpon Irwan lewat aplikasi suara. Aku ceritakan tentang pekerjaan, tentang majikan yang baik, dan tentang betapa rindunya aku pada tanah kelahiran. Tapi belakangan, Irwan mulai jarang mengangkat teleponku. Maaf, Din. Lagi banyak kerjaan, katanya singkat di bulan keempat. Aku percaya. Aku mencoba mengerti. Mungkin dia sibuk. Mungkin sinyal buruk. Mungkin dia lelah seperti aku. Aku juga mulai rutin mengirim uang. 1 juta, 2 juta, kadang sampai 5 juta sebulan kalau aku dapat bonus dari majikan. Uang itu kupinta digunakan untuk membenahi rumah, menebus utang keluarga, dan membantu sekolah adikku. 1 tahun, 2 tahun, hingga akhirnya masuk tahun keempat, aku mulai menyisihkan tabungan pribadi. Aku titipkan ke rekening Irwan, dengan harapan bisa menjadi modal usaha saat aku pulang nanti. Satu persatu cita-cita mulai kupahat, beli tanah kecil, bangun warung sederhana, hidup tenang bersama suami dan orang tua di kampung. Aku kangen, Mas. Tulisku dalam pesan suara. Tapi pesan itu tak pernah dibalas. 7 tahun. Bukan waktu yang singkat. Aku sudah hafal suara adzan di Riyadh, sudah terbiasa dengan panas menyengat gurun pasir, dan sudah akrab dengan rasa sepi yang menggigit setiap malam.
Tapi satu hal yang tak pernah berubah. Rinduku pada tanah Lumajang. Setiap kali duduk sendiri di kamar sempitku, aku membayangkan rumah kecil kami yang dulu. Suara ayam di pagi hari. Aroma kopi dari dapur. Dan tawa Irwan, suamiku, yang sering menggoda saat aku mencuci baju di belakang rumah. Semua itu jadi bayangan yang menemaniku sepanjang 7 tahun ini. Aku menabung dengan rajin. Gajiku memang tak seberapa. Tapi sedikit demi sedikit, aku kumpulkan demi masa depan. Tahun ke-7, aku akhirnya punya tabungan lumayan. Kupikir, inilah saatnya pulang. Saatnya menikmati hasil jerih payah. Aku mulai membayangkan hal-hal sederhana. Memeluk ibu dan ayah di teras rumah, berjalan di pematang sawah, memasak bersama Irwan di dapur sempit kami. Bahkan aku sempat bermimpi bisa membeli motor bekas untuk dipakai usaha kecil-kecilan bersama suami. Namun sebelum pulang, aku sempat mengirim pesan panjang untuk Irwan. Mas, aku pulang bulan depan. Tiket sudah dibeli. Aku ingin peluk kamu. Aku ingin kita mulai dari awal lagi. Pesan itu centang 2. Tapi tak dibalas. Lalu 3 hari kemudian, aku melihat sesuatu di Facebook. Teman lamaku dari kampung mengunggah foto pesta. Di foto itu, ada Irwan. Mengenakan baju koko putih. Berdiri di samping seorang perempuan muda, berhijab. Di bawahnya tertulis caption, "Selamat menempuh hidup baru, Irwan Winda." Aku terpaku. Tubuhku gemetar. Dunia serasa runtuh dalam diam. Irwan menikah lagi? Pagi itu, pesawat dari Riyadh mendarat di Surabaya. Hatiku campur aduk. Tanganku menggenggam koper kecil berisi sisa oleh-oleh dan pakaian lama. Tapi yang paling berat ku bawa adalah rasa sesak di dada. Karena sejak melihat foto itu, Irwan tak membalas satupun pesanku. Aku tiba di terminal Lumajang menjelang sore. Udara lembab kampung halaman menyambutku. Aku menarik napas dalam-dalam. Bau tanah basah, suara motor tua, anak-anak berlarian di gang, semuanya terasa akrab tapi juga asing. Kakiku gemetar saat melangkah menuju rumah yang selama ini hanya ada dalam ingatan. Aku berdiri di depan pagar yang sudah berubah. Warna catnya berbeda. Di teras, ada jemuran pakaian anak kecil. Tak ada suara menyambut. Tak ada Irwan. Kut-getuk pintu dengan hati gugup. Beberapa detik kemudian, seorang perempuan membuka pintu. Dia masih muda, mengenakan daster dan jilbab tipis. Wajahnya mirip perempuan di foto yang kulihat. "Kak Dinda?" Tanyanya pelan, kaget. Aku hanya mengangguk. Nafasku tercekat. Tak lama kemudian, Irwan muncul dari dalam. Dia juga terkejut melihatku. Tapi raut wajahnya datar. Tak ada senyum, tak ada pelukan. "Kamu pulang?" Tanyanya kaku. Aku mengangguk lagi. "Iya, Mas. Aku pulang." Suasana hening. "Mas?" Suaraku bergetar. "Kenapa kamu nggak pernah bilang soal ini?" Dia menunduk. "Maaf, Din. Semua udah terlanjur. Aku nikah sama Winda 2 tahun lalu." Aku menggeleng pelan. "Terlanjur? Padahal aku kirim uang untuk kita. Untuk rumah ini. Kamu tahu itu?" Winda, yang berdiri di samping pintu, tampak tak nyaman. Dia menggandeng lengan Irwan, lalu berkata pelan, "Mas, lebih baik Dinda nggak di sini." Ucapannya menusuk. Tapi aku paham maksudnya. Irwan menatapku sebentar, lalu bicara lirih. "Maaf, Din. Rumah ini udah bukan milik kita. Aku jual tanah atas namamu 2 tahun lalu, buat bangun ulang bareng Winda." Aku merasa lututku lemas. Rumah ini, yang kubayangkan jadi tempat pulang, ternyata sudah berubah jadi milik orang lain. Bahkan aku, tak diakui lagi sebagai bagian dari rumah ini. Aku pulang dengan rindu, tapi yang menyambutku hanya sunyi dan kebenaran yang menyakitkan. Setelah percakapan singkat dan penuh luka di depan rumah yang pernah kusebut rumahku, aku berjalan pergi. Tak tahu kemana. Hanya menyeret koper kecilku menyusuri gang desa yang dulu ku kenal. Langkahku berat, tapi hatiku lebih berat lagi. Kupikir aku bisa pulang dan memulai hidup baru. Kupikir orang-orang akan menyambutku. Tapi ternyata, di desa kecil ini, kabar selalu berlari lebih cepat daripada langkahku. "Astagfirullah, itu Dinda ya?" Katanya pulang dari Arab kasihannya. Suaminya udah nikah lagi.
Jangan-jangan dia ditinggal karena terlalu lama di sana. Bisikan itu tak disembunyikan. Suara-suara lirih itu menyengat telingaku, menghujam hatiku. Tak ada yang memaki, tapi tatapan mereka penuh iba dan tanda tanya. Aku merasa seperti orang asing di tanah sendiri. Aku sempat singgah ke rumah orang tuaku, tapi rumah itu pun sudah kosong. Ayah sudah lama meninggal, dan ibuku ikut adikku yang tinggal di kota lain. Aku bahkan tak tahu harus menginap di mana malam itu. Sore menjelang malam, aku duduk di bel-bel bambu dekat sawah, menatap langit yang mulai menggelap. Koperku ada di samping, seolah mengingatkanku bahwa aku tak benar-benar punya tempat pulang. Tak lama, seorang tetanggaku datang menghampiri. Namanya Bu Munah, tetangga depan rumah masa kecilku. Dinda, kamu belum punya tempat nginap? Tanyanya dengan nada lembut. Aku hanya menggeleng sambil memaksakan senyum. Kalau kamu mau, kamu bisa tidur di kandang belakang rumahku dulu. Memang buat kambing, tapi bersih. Sementara saja, ya nak. Aku mengangguk. Mataku panas. Bukan karena malu, tapi karena hanya itu satu-satunya tempat yang ditawarkan dengan tulus. Malam itu aku tidur di kandang kambing. Di atas jerami kering. Ditemani bau rumput dan suara hewan yang meringik pelan. Tapi dibanding semua suara yang pernah kudengar hari itu, suara hatiku sendiri yang paling menyakitkan. Mereka bilang aku pulang. Tapi rasanya, aku seperti terusir dari rumah yang tak lagi mengenalku. Kandang itu sempit, beralaskan jerami dan berbau rumput tua. Tapi malam itu, aku tak berani banyak mengeluh. Bu Munah memberiku selimut dan segelas teh manis hangat. Maaf, cuma ini yang bisa ibu bantu. Tapi kamu nggak sendiri, ya. Allah itu maha tahu, katanya sambil menepuk bahuku. Aku hanya tersenyum. Di dalam, aku sudah nyaris roboh. Keesokan paginya, aku memberanikan diri berjalan ke rumah yang pernah kucicil bersama Irwan dulu. Rumah yang kutitipkan harap dan keringat 7 tahun lamanya. Tapi saat kulihat dari jauh, pelang kecil bertuliskan, Winda Salon Muslimah, tertancap rapi di depan teras. Jantungku serasa berhenti. Rumah itu sudah direnovasi. Halamannya berpagar, jendelanya baru, dan lantainya tak lagi dari semen kasar seperti dulu. Ada suara tawa anak kecil dari dalam. Mungkin anak mereka. Kupandangi rumah itu lama, sebelum seorang tetangga lewat dan berhenti di sampingku. Sudah tahu ya, Din? Rumah itu sekarang atas nama Winda. Dibeli pakai uang Irwan, katanya. Tapi dulu katanya kamu yang kirim terus ya dari Arab. Aku hanya mengangguk pelan. Ya Allah, kamu sabar ya, nak? Bisiknya. Lalu ia pergi. Di situ aku berdiri, sendiri, mematung. Kupikir selama 7 tahun, aku membangun sesuatu. Kupikir aku punya pondasi untuk masa depan. Tapi nyatanya, semua itu tak meninggalkan apa-apa untukku, kecuali luka dan ruang kosong. Semua sudah berpindah tangan. Rumah itu, suami itu, tabungan itu. Bahkan namaku pun seakan ikut terhapus. Hari itu aku pulang ke kandang kecil di belakang rumah Bu Munah. Kandang yang tak menuntut apa-apa dariku. Kandang yang, walau sederhana, tak membohongi siapa aku sebenarnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku tiba, aku menangis dengan suara. Tangis penuh luka. Tangis kehilangan. Tangis seorang perempuan yang merasa pulang ke negeri yang tak lagi punya tempat untuknya. Hari-hariku di kandang kambing mulai terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Siang hari aku berkeliling desa, mencari informasi, mencoba mendekati saudara dan teman lama. Namun sebagian besar dari mereka sudah menjauh. Tak sedikit yang tersenyum basa-basi, tapi di balik itu, aku tahu mereka sudah tahu kisahku. Atau lebih tepatnya, versi Irwan. Sore itu, aku memberanikan diri menemui salah satu sepupu Irwan, Mas Yadi. Dulu dia sering membantu kami waktu baru menikah. Kupikir, dia bisa jadi tempat bertanya. Mas, maaf, aku cuma mau tanya satu hal. Semua uang yang aku kirim selama 7 tahun itu, kemana perginya? Tanyaku hati-hati. Mas Yadi menatapku lama. Nafasnya berat sebelum akhirnya menjawab. Din, aku nggak tahu bagaimana harus ngomong ini. Tapi Irwan pernah bilang ke orang-orang bahwa kamu udah lama putus komunikasi. Dia bilang kamu lupa keluarga, nggak pernah ngirim kabar lagi.
Makanya dia merasa berhak mulai hidup baru. Aku terdiam. Rasanya seperti dipukul pelan, berkali-kali. Padahal aku selalu kirim uang. Aku punya bukti transfer. Aku punya semua pesan suara dan foto yang kukirim. Tapi mungkin semua itu tak pernah Irwan tunjukkan ke siapapun. Jadi, semua yang kukirim dianggap hilang, bisikku. Mas Yadi mengangguk pelan. Irwan bilang rumah itu dibangun dari hasil kerja dia sendiri. Dan kamu? Katanya nggak pernah peduli lagi. Aku menahan air mata yang sudah menggumpal di pelupuk. Ternyata, aku tak hanya dikhianati, tapi juga dihapus. Namaku hilang dari cerita hidupnya. Seolah aku tak pernah berjuang untuknya. Seolah aku tak pernah ada. Malam itu aku duduk di kandang, memeluk lututku sendiri. Ditemani suara serangga dan angin lembut yang masuk dari sela bambu. Aku mulai sadar bahwa yang membuatku patah bukan sekadar kehilangan harta, tapi karena seseorang yang pernah kupanggil suami, menghapusku dari hidupnya dengan begitu mudah. Pagi itu, aku mencoba menguatkan diri. Sudah beberapa hari aku tinggal di kandang kambing milik Bu Munah. Beliau sangat baik, tapi aku tak bisa terus bergantung. Aku harus mencari jalan keluar. Maka aku pergi ke pasar desa, berharap bisa mencari pekerjaan ringan, membersihkan warung atau membantu jualan. Saat berjalan melewati gang kecil menuju pasar, aku melihat Winda, istri baru Irwan, sedang belanja di toko sembako. Dia mengenakan gamis bunga-bunga, membawa anak kecil dalam gendongan. Anaknya mungkin baru 2 tahunan. Umurnya tak jauh dari waktu aku terakhir mengirim uang ke Irwan. Aku sempat ragu. Tapi langkahku terhenti ketika Winda menoleh dan menatapku. Dinda? Sapanya sambil tersenyum. Senyum itu manis, tapi menusuk. Bukan karena Winda bersalah, tapi karena dia adalah pengganti diriku yang selama ini kuperjuangkan dari jauh. Aku mengangguk pelan. Iya, aku. Ia mendekat, lalu bicara tanpa beban. Aku nggak enak, Din. Sejujurnya, aku baru tahu kamu pulang. Irwan nggak cerita. Aku menatapnya, mencoba membaca wajahnya. Tapi yang kulihat hanya ketulusan yang menyakitkan. Aku kira kamu udah pisah lama. Lanjutnya, Irwan bilang, kalian udah putus sejak tahun ketiga kamu di Arab. Aku tercekat. Putus? Aku masih terus kirim uang sampai tahun ke-7. Winda tampak terkejut. Aku nggak tahu soal itu. Hening sesaat. Hanya suara motor dan orang-orang lalu lalang di pasar. Lalu ia berkata pelan, kalau begitu, maafkan aku, Din. Mungkin aku memang datang di waktu yang salah, tapi aku nggak pernah tahu bahwa kamu masih berjuang dari sana. Aku menunduk. Tak bisa berkata apa-apa. Winda bukan musuhku. Tapi kenyataan bahwa dia tinggal di rumah yang kubangun, menjadi istri dari pria yang dulu kupanggil suami, dan membesarkan anak yang seharusnya bisa jadi milikku, itu semua lebih menyakitkan daripada kata-kata manapun. Aku pulang membawa cinta, tapi yang kutemui hanya sisa-sisa hidup yang telah diganti oleh orang lain. Dan senyum Winda, walau tak berniat menyakiti, tetap menjadi simbol luka yang tak bisa kuobati. Setelah bertemu dengan Winda, pikiranku tak tenang. Aku kembali membuka catatan lama di ponsel, semua bukti transfer, semua percakapan dengan Irwan selama 7 tahun terakhir. Jumlahnya tidak sedikit. Hampir 300 juta. Kuirit, kuhemat, kutahan lapar dan lelah di negeri orang untuk nominal itu. Aku memutuskan mendatangi bank di kota kecamatan. Kartu ATM-ku masih aktif, tapi ternyata saldo tabunganku kosong. Petugas bank menjelaskan bahwa sejak 3 tahun lalu, semua saldo rutin ditarik tunai oleh pihak yang memiliki akses PIN dan kartu tambahan. Dan, sesuai data saat pembukaan rekening dulu, kartu kedua, atas nama suamiku sendiri. Aku duduk lunglai di kursi bank. Hati ini hancur, tapi tak bisa marah. Bukan karena tak ada alasan, tapi karena rasa percaya yang dulu kuberi sepenuhnya telah dikhianati secara perlahan, diam-diam, hingga habis tak bersisa. Tak cukup di situ, aku mendatangi kantor desa. Aku ingin tahu apakah tanah atas namaku yang dulu kubeli dari hasil kerja juga masih ada. Tapi saat staf desa membuka berkas, ia hanya menggeleng pelan. Maaf, Mbak Dinda, tanah itu sudah dibalik nama atas nama Winda tahun lalu. Pak Irwan mengajukan permohonan karena katanya Mbak Dinda sudah tak bisa dihubungi dan dianggap meninggal di luar negeri.
dianggap meninggal. Air mataku jatuh begitu saja. Aku masih hidup. Aku masih berjuang. Tapi aku dihapuskan dari catatan, dari rumah, bahkan dari kehidupan suamiku. Hanya karena aku berada jauh dan tak bisa membela diri. Malam itu aku pulang ke kandang dengan tangan kosong. Tabunganku habis. Tanahku hilang. Rumahku diganti nama. Cintaku sudah lama dimiliki orang lain. Yang tersisa hanya aku, dan langit malam yang menjadi saksi, bahwa tak semua orang pulang dengan bahagia. Malam itu, aku masih diam di pojok kandang. Suara kambing mengembik, bau jerami dan kotoran menyengat. Tapi tak ada yang lebih menusuk daripada kenyataan. Aku tidak diinginkan di rumahku sendiri. Pagi hari, Winda datang. Ia membawa 2 gelas teh panas dan sepotong roti di piring plastik. Tapi bukan untukku, untuk suaminya dan dirinya sendiri. Ia meletakkan teh itu di meja dekat dapur, lalu memandangku dari ambang pintu belakang. Maaf, Mbak Dinda. Tapi Irwan bilang, Mbak nggak bisa terus di sini. Tetangga udah mulai ngomongin. Takutnya bikin malu. Aku menatapnya, pelan. Rumah ini, dulu aku yang bangun. Tanah ini juga atas namaku dulu. Justru karena dulu, Mbak. Sekarang semuanya beda. Irwan udah sah suami saya. Kalau begitu, di mana aku harus tinggal? Tanyaku, suara bergetar. Winda mengangkat bahu. Terserah Mbak, tapi jangan di sini. Sorenya, Irwan datang. Tatapannya dingin. Ia tak berkata banyak, hanya menurunkan koperku, koper yang dulu penuh harapan saat berangkat ke Arab Saudi. Kini, isinya hanyalah sisa baju lama dan surat-surat yang tak berguna lagi. Tanpa banyak kata, aku menggeser koperku ke samping kandang kambing. Tak ada tempat lain. Tak ada pintu yang bisa kuketuk. Tak ada keluarga yang menyambut. Malam itu hujan turun. Air bocor dari atap kandang. Tubuhku menggigil. Tapi yang paling dingin adalah bagian dalam diriku. Jiwa yang merasa benar-benar sendiri. Kupeluk tas kecilku, dan kutatap langit yang abu-abu. Ya Allah, kalau memang ini jalan MU, kuatkan aku. Tapi jangan biarkan aku hancur begini terus. Tolong aku. Saat hujan makin deras dan tubuhku menggigil, samar-samar ku dengar suara langkah mendekat. Bu Dinda? Suara itu pelan, hangat. Aku menoleh. Ternyata Bu Salmah, tetangga lama yang dulu sering ku bantu. Ia membawa payung dan selimut. Sampean tidur di kandang? Astagfirullah. Ia menangis melihat keadaanku. Tanpa banyak bicara, ia menarik tanganku. Ayo ikut ke rumah saya. Meski kecil, insya Allah lebih layak dari kandang. Langkahku lunglai, tapi hatiku mulai hangat. Ada yang masih peduli. Ada cahaya, meski kecil. Rumah Bu Salmah memang kecil, tapi terasa jauh lebih hangat dari rumahku sendiri. Ia menyambutku seperti keluarga. Maaf ya Bu Dinda, cuma ada nasi jagung sama tempe goreng, ucapnya sambil menyuguhkan makanan. Aku menahan tangis. Setelah berminggu-minggu makan seadanya, malam itu terasa seperti pesta kecil. Sampean gak usah malu. Saya tahu, panjenengan orang baik. Saya saksi dulu, sampean kerja keras demi keluarga, katanya lirih. Aku hanya bisa menunduk. Air mataku jatuh, bukan karena sakit, tapi karena rasa diterima. Untuk pertama kalinya sejak pulang dari Arab Saudi, aku merasa seperti manusia lagi. Di rumah Bu Salmah, aku mulai berani membuka luka. Kami duduk di tikar tua, ditemani teh hangat dan suara hujan yang tinggal gerimis. Aku kira Mas Fahri setia nungguin aku. Ternyata, dia nikah lagi dan rumah itu bukan milikku lagi. Ucapku bergetar. Bu Salmah menghela napas panjang. Sebenarnya, dulu banyak yang curiga. Tapi kami takut ikut campur. Setelah sampean kirim uang rutin, dia malah beli motor, bangun rumah. Tapi bukan atas nama panjenengan. Aku terpaku. Jadi, selama 7 tahun aku kerja siang malam, semua harta itu atas nama suami dan istri barunya? Hatiku perih, tapi juga lega. Setidaknya sekarang aku tahu, aku bukan gagal, aku hanya dikhianati. Pagi itu, Bu Salmah menyerahkan sebuah amplop yang baru saja dikirim kurir. Ini kayaknya buat sampean, dari Arab, katanya. Tanganku gemetar membuka surat itu.
Tulisan tangan majikanku, Ummu Aiman, terpampang jelas. Dinda, kau sudah seperti keluarga. Maaf jika kau pulang dengan luka. Kami kirim sedikit bekal untukmu, karena kami tahu hatimu telah tersakiti. Allah bersama orang yang sabar. Di dalam amplop, ada cek senilai 30 juta rupiah dan selembar foto kami bertiga. Aku, Ummu Aiman, dan anaknya yang dulu kupeluk seperti anak sendiri. Aku menangis terisak. Bukan karena uangnya, tapi karena masih ada orang yang benar-benar tulus mencintaiku. Dan aku sadar, aku tak sendirian. Masih ada cinta, meski jauh dari tanah kelahiranku. Dengan uang dari Ummu Aiman dan bantuan Bu Salmah, aku mulai menjahit lagi. Mesin jahit tua peninggalan almarhum ibuku kupindahkan dari gudang ke ruang depan rumah Bu Salmah. Hari demi hari, pesanan mulai datang. Dari tetangga, dari kenalan, bahkan dari orang-orang yang dulu menatapku dengan iba. Sampai suatu sore, aku berdiri menatap langit sambil tersenyum. Dinda bukan lagi wanita yang ditinggal, bukan juga korban yang direndahkan, bisikku pada angin. Aku perempuan yang bangkit dari kandang. Dan sekarang, aku pulang ke diriku sendiri. Cerita ini belum berakhir. Tapi untuk pertama kalinya, aku tak takut lagi menghadapi hari esok. Karena aku tahu, meski disakiti manusia, Tuhan tidak pernah tidur.